Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Perkenalkan di sini nama saya Muhammad Fari Aymar dari kelas G dengan NIM 241. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai ibadah fil Islam, ibadah dalam agama Islam. Pengertian ibadah. Kita harus tahu dulu, ibadah itu berasal dari kata abida ya'budu ibadah, yang bermakna tunduk, merendahkan diri, seraya patuh, serta patuh. Itu yang dimaksud dengan ibadah dalam kaidah bahasa. Adapun menurut Syekh Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan, mendefinisikan ibadah ini sebagai al-ibadah ismun jami' li kulli ma yuhibbullah wa yardah minal aqwal wal a'mal al-zahirah wal batinah. Ini kata Syekh Ibnu Taimiyah. Ibadah adalah nama yang mencakup seluruh perkataan dan perbuatan maupun batin yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Jadi teman-teman, ini dijelaskan juga dalam kitab Majmu' al-Fatawa, yang artinya ibadah itu tidak hanya berfokus kepada puasa, haji, zakat, sholat, akan tetapi walakin ibadah itu mencakup bekerja dengan jujur, itu termasuk ibadah. Kita senyum kepada orang, itu termasuk ibadah. Kita berbakti kepada orang tua, itu termasuk ibadah. Ketika kita niatkan, akan tetapi ketika kita memberikan niat pada setiap perbuatan amal-amal kita itu, maka itu tidak dihitung ibadah. Maka sayang sekali kalau kita berbuat ibadah, melakukan kebaikan tapi tidak niatkan dengan hal-hal baik, sayang sekali. Maka seharusnya kita selalu memperbaiki niat kita diniat-niatkan ke hal-hal yang baik. Tujuan ibadah sekarang adalah tujuan ibadah. Tujuan ibadah, Allah menciptakan manusia bukan tanpa tujuan. Tapi dalam firman-Nya Allah menciptakan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budu. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, kata Allah. Untuk menyembah Allah. Surat Az-Zariyat, itu Quran surat Az-Zariyat. Kemudian teman-teman, ayat ini menunjukkan bahwa hakikat kehidupan seorang muslim adalah menjadi hamba Allah. Hamba Allah. Kita ini hamba. Kita ini abid, teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah syarat diterima ibadah. Bagaimana ibadah kita diterima? Ada beberapa syarat. Yang pertama, para ulama menjelaskan bahwa ibadah diterima apabila memenuhi dua syarat. Ini sebagian para ulama membagi dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas. Karena dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin," dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan tidaklah aku memerintahkan kalian untuk beribadah, untuk menyembah Allah mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas. Kemudian Nabi Muhammad juga menjelaskan dalam hadisnya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Kata Nabi Muhammad dalam hadisnya, yang intinya sesungguhnya setiap amal tergantung kepada niatnya. Ketika kita melakukan kebaikan tetapi tidak diniatkan, itu sayang sekali, maka kita tidak dapat kebaikan, pahala kebaikan tersebut. Sangat disayangkan. Maka sepatutnya kita seperti tadi, pintar-pintar menata niat. Itu hadis Imam Bukhari wal Muslim. Kemudian teman-teman, yang kedua yaitu mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Dan juga Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadisnya, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Kata Nabi Muhammad, barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak ada tujuannya dari kami, maka amalan itu tertolak. Jadi kita harus mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad, ittiba kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian teman-teman, terakhir adalah buah dari ibadah. Ibadah bukan sekedar ritual. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam kitabnya, innas salati tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Artinya salat yang benar akan melahirkan akhlak yang baik. Tanha 'anil fakhsya'i wal munkar, akan menjauhkan kita dari segala hal kekejian dan kemungkaran ketika kita salat. Maka sepatutnya kita sebagai seorang muslim, meskipun kita masih banyak maksiat, minimal jangan tinggalkan salat
dan ibadah-ibadah yang lainnya. Terima kasih, sekian dari saya Muhammad Fari Aiman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.